Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasrifa, NPM 1840201035. Di sini saya akan membahas tentang 10 produk dengan 4 jenis kemasan yang berbeda. Terima kasih. Oke guys, di sini saya akan menjelaskan dari tujuan pengemasan, yaitu tujuan dari dilakukannya pengemasan yaitu untuk melindungi produk dari suhu, getaran, guncangan, tekanan, dan sebagainya yang dipengaruhi oleh unsur luar, terutama selama proses pengiriman. Selanjutnya, peranan dan norma pengujian. Yang pertama itu identifikasi bahan pengemasan. Kemudian yang kedua, mempertimbangkan pemilihan bahan kemasan. Yang ketiga, mengevaluasi bahan pengemas di akhir. Kemudian yang terakhir, menentukan daya tahan bahan pengemasan. Oke, metode pengujian yang dikembangkan oleh industri tergabung dalam asosiasi yang pertama itu ada ASTM. ASTM digunakan untuk negara maju dan berkembang. Kemudian yang kedua, TAPPI menawarkan standar dan kertas informasi teknik untuk mengukur, mengevaluasi, dan mendeskripsikan produk kertas dan pulp. Kemudian yang ketiga, FPA untuk menghubungkan kemajuan dan memimpin industri pengemasan fleksibel, bertujuan untuk pengemasan dan pemasok bahan atau peralatan ke industri. Kemudian yang kelima, NSTC, National Safe Transit di Commit. mana perilaku ini diterapkan untuk sistematik dari prinsip perilaku dan hubungannya dengan lingkungan untuk meningkatkan perilaku signifikan secara sosial. Kemudian yang terakhir itu NSTC, sistem televisi analog yang digunakan di sebagian besar Amerika, Burma, Korea Selatan, Taiwan, Jepang, Filipina, dan negara Pulau Pasifik dan wilayah pertama kali dikembangkan pada tahun 1941 dan tidak memiliki ketentuan untuk 10 produk dengan 4 jenis kemasan yang berbeda sebagai berikut. Oke, yang pertama itu ada kemasan kertas. Kemasan kertas itu merupakan kemasan yang fleksibel yang pertama sebelum ditemukannya plastik dan aluminium foil. Wadah kertas biasanya dibungkus lagi dengan bahan-bahan kemasan lain seperti plastik dan foil logam yang lebih bersifat protektif. Kemudian karakteristik kertas didasarkan pada berat atau ketebalannya. Oke, yang selanjutnya ada kemasan aluminium foil. Atau kemasan alufoil adalah kemasan yang diproduksi dengan menggunakan bahan dasar aluminium foil atau alufoil. Pada umumnya kemasan ini digunakan untuk produk-produk yang perlu terlindung dari cahaya matahari dan produk bubuk yang mudah menggumpal. Contohnya itu seperti yang ada di gambar. Kemudian ada kemasan kaleng. Kemasan kaleng ini merupakan jenis kemasan yang terbuat dari logam aluminium maupun logam dari plat timah. Kedua bahan kemasan kaleng ini memiliki penggunaan dan pemakaian untuk produk yang berbeda. Biasanya kemasan yang berbahan aluminium penggunaannya untuk industri minuman. Selanjutnya ada kemasan plastik. Bungkus plastik adalah saput plastik tipis yang biasanya digunakan untuk menutupi makanan. Contohnya itu seperti mie dan sasa. Kemudian yang terakhir itu ada kemasan kaca. Tujuan adanya pengemasan botol kaca itu untuk mengawetkan bahan makanan dalam kondisi yang dapat dimakan dengan mencegah terjadinya pembusukan. Sekian dan terima kasih.